Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bulkis dengan NIM 23002122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai brand image atau membangun citra lembaga atau perusahaan. Setiap perilaku, setiap gerakan, setiap yang kita lakukan akan ada orang yang melihat dan memperhatikan, akan dinilai dan itu akan menjadi sebuah persepsi orang lain tentang kita. Jadi, jangan pernah membuat kesalahan karena sewaktu-waktu kesalahan itu tidak akan mengubah persepsi orang lain terhadap kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah citra merupakan gambaran tentang sikap mental atau ide yang dihasilkan seseorang atau organisasi atau kepribadian yang ditunjukkan kepada masyarakat sekitar atau publik internal atau eksternal yang akan sangat bernilai di mata masyarakat. Jika kita salah melangkah, mengucap, serta berperilaku, ini akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Istilah citra lahir dalam 3 konsep, yakninya ada penilaian, anggapan, dan penilaian akan sesuatu. Kita tidak bisa menyalahkan publik atas persepsi mereka sendiri. Suatu penilaian muncul dari apa yang kita sampaikan secara sadar atau tidak sadar, dan pada akhirnya itu akan menjadikan sebuah gambaran kita, karena istilah itu bisa dianggap sebagai picture of mind, yang artinya hal ini akan menjadi cerminan dalam pikiran orang lain. Jadi kita harus sangat memikirkan terlebih dahulu ingin membicarakan apa, kepada siapa, caranya, dan waktu yang tepat. Public relation punya tugas-tugas yang sangat besar untuk menciptakan, memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan citra perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa citra artinya sebuah anggapan, pandangan, atau pendapat yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang kita berikan. Yang menilai adalah orang-orang di sekitar kita dan tidak bisa kita bantah. Jika di dalam sebuah organisasi, publik internal atau publik eksternal yang akan menilai, di sini PR sangat dibutuhkan untuk memikirkan bersama caranya agar kita perusahaan atau instansi menjadi lebih baik meskipun membutuhkan waktu yang panjang dan daripada pembangunan citra di awal. Lalu ketika kita ingin dianggap sebagai mahasiswa yang lebih cerdas, yang harus dilakukan dan banyak yang harus direncanakan dan didesain, sehingga kita mengetahui apa saja sih langkah-langkah selanjutnya untuk menciptakan citra sebagai mahasiswa atau mahasiswa yang cerdas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen citra. Yang pertama ada realitas. Realitas adalah sesuatu yang nyata dan tidak dibuat-buat. Sebagai contoh, saat ini mungkin seseorang dianggap jujur oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, apabila citra tersebut hanya sebuah image yang dibentuk dan bukan mencerminkan realitas sebenarnya, kebohongan tersebut pada akhirnya akan terbongkar. Ketika hal ini terjadi, reputasi orang tersebut akan hancur dan hidupnya akan dihadapi dengan ketidakpercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Hal ini akan lebih parah jika terjadi pada sebuah lembaga, dan ketidakjujuran yang terungkap di lembaga akan membuat publik kehilangan kepercayaan dan sangat sulit untuk memulihkan citra tersebut. Yang kedua, yakninya sesuatu yang ideal.
Dalam konteks perguruan tinggi, jurusan yang diharapkan oleh industri adalah jurusan yang memiliki kurikulum dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dengan atau tuntutan pasar kerja. Misalnya, jika industri mengharapkan lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tertentu, maka perguruan tinggi perlu menyiapkan program studi yang ideal untuk mencapai standar tersebut. Lalu yang ketiga, ada harapan dan keinginan. Harapan dan keinginan ini datang dari masyarakat sekitar yang menginginkan hasil terbaik dari institusi tersebut. Misalnya, jika lulusan dari sebuah perguruan tinggi diketahui seringkali diterima di berbagai lembaga ternama dan memiliki prospek karir yang cerah, maka akan semakin banyak orang yang tertarik dan ingin memasukkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi tersebut. Tingginya harapan masyarakat ini menjadi daya tarik tersendiri, di mana masyarakat berharap anak-anak mereka dapat meraih kesuksesan serupa keberhasilan para lulusan dalam memasuki dunia kerja yang terbaik. Yang baik juga akan memperkuat cita perguruan tinggi dan meningkatkan minat pendaftaran setiap tahunnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek pembentukan citra. Yang pertama itu persepsi. Persepsi adalah pandangan atau interpretasi yang muncul dari pengamatan terhadap lingkungan di sekitar kita. Persepsi dapat terbentuk akibat adanya stimulus eksternal maupun internal. Stimulus ini bisa berasal dari pengalaman pribadi, pengamatan terhadap perilaku orang lain, ataupun dari tindakan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi. Selanjutnya yakninya aspek-aspek pembentukan citra, yakninya wawasan atau pengetahuan. Kognisi, wawasan atau pengetahuan sangat berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami sesuatu melalui proses berpikir atau kognisial. Pengetahuan yang dimiliki individu akan atau publik tentang suatu lembaga akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap lembaga tersebut. Misalnya, daya nalar masyarakat atau konsumen terhadap sebuah organisasi akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang mereka terima. Selanjutnya yakninya ada motivasi. Motivasi juga berperan penting dalam meningkatkan pembentukan persepsi. Motivasi ini berasal dari dalam diri seseorang yang menjadi pendorong utama. Lalu setiap individu memiliki motivasi yang berbeda-beda dan menilai sebuah organisasi atau lembaga. Itu tergantung pada apa yang mereka harapkan atau inginkan dari lembaga tersebut. Contohnya, seorang calon mahasiswi yang termotivasi untuk mendapatkan pendidikan berkualitas akan cenderung melihat perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang jauh lebih baik. Selanjutnya ininya sikap. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk merespon atau bernilai sama dengan yang lain. Sikap dapat bersifat positif, negatif, atau netral tergantung dari bagaimana seseorang mempersepsikan suatu hal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis citra. Yang pertama ada the mirror image atau citra bayangan. Citra bayangan adalah
Gambaran yang tidak sepenuhnya mencerminkan siapa kita sebenarnya, melainkan hanya sebuah pantulan atau refleksi dari diri kita yang dilihat oleh orang lain. Yang kedua, ini the carrier image, artinya citra pembawa. Citra ini terbentuk karena adanya stimulus atau situasi yang telah lama melekat pada suatu individu atau lembaga dan seringkali bersifat negatif. Sebagai contoh, citra polisi di mata sebagian masyarakat seringkali dianggap kurang baik karena adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memperkuat kesan negatif tersebut. Yang ketiga, the wish image atau citra harapan. Citra harapan adalah gambaran tentang sesuatu yang kita inginkan atau aspirasi yang ingin dicapai baik secara individu maupun organisasi. Yang keempat ada corporate image. Citra korporat adalah gambaran keseluruhan tentang sebuah perusahaan atau lembaga di mata publik. Lalu selanjutnya ada citra majemuk. Citra majemuk adalah gambaran yang terbentuk berdasarkan berbagai perspektif atau pandangan yang berbeda dari kelompok-kelompok yang berbeda pula. Dalam hal ini, citra tidak hanya dibentuk oleh satu pihak atau satu perspektif saja, tetapi merupakan hasil dari gabungan berbagai pandangan. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari citra yang muncul. Yang pertama itu meningkatkan daya tarik perusahaan, yang kedua meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, yang ketiga menghemat biaya, yang keempat citra menjadi perisai saat terjadi krisis. Sekian penjabaran materi dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.